Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang berbahagia. Sebelum ada tanya jawab Mbak Desi kemarin, saya dipesenin sama Ummu Ali ya untuk membahas sekitar keputihan dulu ya. Ya karena memang ada jamaah yang bertanya waktu itu. Baiklah, kita bahas tentang keputihan dulu. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang apa itu keputihan. Ya, hukum keputihan. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang wanita muslimah. Karena terkadang yang namanya keputihan itu muncul. Nggih mboten? Ya. Dan dalam bahasa Arab, keputihan ini disebut dengan ifrozat. Keputihan atau istilahnya adalah ifrozat. Atau ada juga yang menyebut dengan kalimat rutubah. Rutubah atau ifrozat itu adalah lendir yang keluar dari kemaluan wanita. Ya, lendir yang keluar dari kemaluan wanita yang sifatnya biasanya bukan berasal dari haid ataupun bukan berasal dari nifas. Yaitu yang disebut dengan keputihan. Terdapat perbedaan para ulama dalam hal ini, ibu-ibu. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa keputihan ini tidak najis. Dan ada yang mengatakan bahwa keputihan ini adalah najis. Dan pendapat yang terkuat adalah keputihan tidak najis. Terlalu cepat atau tidak? Baiklah, saya ulangi. Jadi, keputihan ini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, bahwa keputihan ini adalah najis, sifatnya najis. Ingat ya Bu, kalau najis itu kan berarti harus dibersihkan. Ya. Yang kedua, bahwa keputihan ini tidak najis. Dan yang terkuat adalah bahwa keputihan ini tidak najis. Ini yang terkuat. Sudah? Baik. Kemudian yang kedua, masalah bahwa keputihan ini membatalkan wudhu atau tidak. Para ulama juga berbeda pendapat. Yang satu mengatakan bahwa keputihan ini membatalkan wudhu. Yang pendapat satu lagi menyebutkan bahwa keputihan ini tidak membatalkan wudhu. Dan sekali lagi bahwa ternyata pendapat terkuat adalah keputihan tidak membatalkan wudhu. Baik. Nah, saya sudah utarakan ya beberapa pendapat ulama, ada yang najis, ada yang tidak najis, ada yang batal wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Sekarang saya kembalikan semuanya kepada ibu-ibu. Yang menenangkan bagi ibu-ibu itu yang mana? Maksudnya ibu-ibu mau ambil pendapat yang mana gitu loh. Ya setiap individu monggo masing-masing. Dan kalau sudah mengambil satu pendapat, berarti dia harus paham konsekuensi yang ada. Ya. Jadi Ustazah, saya mau ngambil pendapat keputihan itu najis. Misal, ya sudah berarti kalau ibu-ibu mengatakan keputihan itu najis, otomatis kalau mau sholat ya, maka dia harus membersihkan dulu. Dan biasanya pendapat yang mengatakan keputihan ini najis berarti membatalkan wudhu. Ya. Kalau ibu-ibu bilang, saya yakinnya, kan namanya ibadah tuh harus yakin ya Bu. Saya yakinnya keputihan ini tidak najis Ustazah. Oke, pegang pendapatnya ibu-ibu. Berarti konsekuensinya nanti ibu-ibu ketika keluar keputihan dan ibu-ibu yakin bahwa keputihan ini tidak najis, berarti ibu-ibu kalau keluar keputihan tidak membatalkan wudhu. Dan harus yakin, nggak boleh was-was. Tapi dulu kan aku belajar begini, tapi wah itu dari syaitan. Ya.
Jadi kalau masalah fikih ini ibu-ibu, kalaupun kita salah, kita nggak berdosa, karena kita ikut para ulama. Jadi ulama ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Sama dengan teman-teman yang berniqab ini, mohon untuk dijadikan sebagai catatan. Teman-teman itu ketika memakai niqab, teman-teman mengambil pendapat yang mana? Kalau teman-teman yakin, Ustazah saya ngambil pendapat niqab itu sunnah, maka konsekuensinya ketika teman-teman suatu hari misalnya keadaan di mana teman-teman harus membuka niqab, berarti teman-teman tidak berdosa. Ketika teman-teman memakai niqab, berarti teman-teman dapat pahala. Sebaliknya, ketika teman-teman mengatakan bahwa niqab ini wajib, sudah yakin nih wajib, berarti konsekuensinya ketika teman-teman membuka niqab ketika berada di luar rumah, berarti teman-teman dapat dosa. Gitu loh. Dan tidak boleh teman-teman, saya sekali lagi, tidak boleh kita itu menjudge seseorang yang sudah berniqab, tiba-tiba dia misalnya membuka niqabnya, kemudian kita katakan, kok dia kayak gitu ya? Oh, dia berarti berdosa begini. Barangkali teman kita itu meyakini bahwa niqab ini adalah sesuatu yang sunnah. Begitu pula ketika masalah keputihan. Kalau kita nggak boleh juga nyinyirin teman kita, kok kamu nggak wudhu lagi padahal kan kamu keputihan. Gitu misalnya. Barangkali teman kita ini memiliki pendapat yang mengatakan keputihan tidak najis. Jadi dalam masalah ibadah itu teman-teman, terutama masalah fikih, yang harus kita kedepankan adalah keyakinan. Yakinnya yang mana? Termasuk nanti teman-teman suci atau belum, itu juga harus yakin. Nggak boleh syak, nggak boleh ragu. Suci belum, itu dari setan. Nih, ibadah tuh harus yakin dan minta keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita biarkan syak, kita biarkan was-was itu pada diri kita, setan semakin senang. Ya. Baik. Sekarang kita bahas yang keputihan itu tidak najis. Mana dalilnya? Nah, biar lebih kuat lagi nih, teman-teman. Ya, biar lebih yakin lagi nih. Baik, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu'. Beliau menyebutkan bahwa kata beliau rutubatul farj ma'u abyad mutaraddid bainal madhi wal 'arq falihada ikhtalafa fiha wa qala sahibul hawi fi bab ma yujibul ghusl nass asy-Syafi'i rahimahullah fi ba'di kutubihi ala taharati rutubatul farj. Kata Imam An-Nawawi, keputihan itu adalah sesuatu cairan yang biasanya warnanya putih keluar dari kemaluan wanita. Dan ini diperselisihkan sifatnya apakah disamakan dengan madhi atau bukan. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi, karena kita tahu Imam Nawawi itu beliau kalau mengambil pendapat masalah fikih, biasanya beliau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kan Imam Nawawi itu Syafi'i, ya, madhabnya. Kita tahu Imam Nawawi, ya, seorang yang Masya Allah kalau bikin buku, bikin karya tulis tuh diterima oleh banyak kalangan. Ya, apa karya beliau? Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah. Itu Masya Allah, karyanya luar biasa. Dan beliau biasanya kalau mengambil pendapat fikih, mengambil pendapat fikih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Imam Nawawi bahwa yang namanya keputihan itu hukumnya adalah suci. Baik, apa dalilnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa keputihan ini adalah suci? Dalilnya diambil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengerik sisa mani Rasulullah SAW yang menempel pada baju. Sedangkan mani tersebut sudah bercampur dengan cairan lendir yang ada pada kemaluan wanita. Ya, atau biasa disebut dengan keputihan. Jadi gini, kan yang namanya mani itu suci, Ibu. Mani itu suci. Kenapa mani itu suci? Karena manusia itu asal muasalnya kan dari mani. Ya. Kalau mani itu najis, nanti konsekuensinya ya manusia jadi najis gitu kan. Nah, mani itu suci dan seseorang itu kalau keluar air mani, baik itu yang perempuan bisa mengeluarkan air mani, mboten bisa. Ya, perempuan mengeluarkan air mani. Maka ketika keluar air mani, biasanya kata orang-orang yang mengatakan bahwa, para ulama yang mengatakan bahwa keputihan itu adalah suci, biasanya secara tidak langsung bercampur dengan lendir atau keputihan yang ada. Warnanya putih. Maka dari itu Rasulullah SAW ketika itu tidak menyuruh
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mencuci baju yang terkena mani, tapi cukup untuk mengeriknya. Berarti di sini menunjukkan bahwa keputihan itu adalah suci. Terlalu cepat napa mboten? Oke, baiklah. Ya, saya ulangi lagi. Enggak apa-apa. Ya. Maaf ya eyang-eyang ya. Gini ibu-ibu. Jadi air mani hukumnya apa dulu? Suci. Oke, sepakat ya. Air mani hukumnya suci. Nah, suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menyucikan air mani yang keluar ini kalau nempel di baju? Maka ketika itu Rasulullah SAW tidak menyuruh Ibunda Aisyah untuk mencuci bajunya, tapi dikerik saja. Berarti kan kalau dikerik kan masih ada bekas-bekas tuh. Tidak sebersih kalau dicuci, ya sampai hilang. Dan ini menunjukkan kata para ulama bahwa air mani itu hukumnya suci. Nah, ketika air mani itu keluar, keluar, ya baik itu dari laki-laki maupun perempuan, ya, maka kemungkinan besar air mani itu sudah tercampur dengan yang namanya lendir atau ifrozat atau keputihan. Berarti kalau sudah tercampur, berarti keputihan hukumnya sama dengan air mani, yaitu suci. Sampai di sini paham ibu-ibu? Sekarang paham. Alhamdulillah. Allah yang memberikan kepahaman. Ya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Ibnu Qudamah juga sama. Beliau seorang ulama besar yang punya buku karya yang sangat bagus namanya Al-Mughni. Itu bagus tuh Bu Ibu. Al-Mughni, buku karyanya Imam Ibnu Qudamah itu namanya Al-Mughni. Beliau juga menyebutkan bahwa yang namanya keputihan ini adalah suci. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kata beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengerik baju. Ya, dan bajunya Rasulullah SAW. Dan ketika, mohon maaf ya, saya harus menyampaikan ini. Maaf ya, tapi ini harus saya sampaikan. Dan ketika air mani yang keluar dari Rasulullah SAW, setelah beliau melakukan hubungan suami istri dengan Ibunda Aisyah, maka kemungkinan ada namanya tercampur baur di dalam maninya Rasulullah itu, kemungkinan besar ada keputihan yang berasal dari Ibunda Aisyah, gitu loh. Jadi kan sudah campur baur tuh di situ. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya keputihan itu suci. Sudah jelas ya, ibu-ibu? Baik. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, kalau kita meyakini bahwa keputihan itu adalah suci, berarti dalam hal ini juga kita harus mengetahui bahwa para ulama mengatakan yang namanya keputihan tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama yang punya kitab ibu-ibu namanya Majmu' Fatawa. Masya Allah. Pernah kenalan enggak sama Ibnu Taimiyah? Bagus loh. Beliau itu gurunya Imam Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim itu mulazamah. Belajar langsung kepada gurunya beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya Masya Allah ilmunya Ibnul Qayyim itu banyak sekali. Karena beliau belajarnya mulazamah. Satu guru tuntas. Satu kitab tuntas, belajar lagi. Orang-orang yang belajarnya mulazamah model begini ibu, rata-rata Masya Allah atas izin Allah, kalau punya ilmu tuh sampai mungkin gitu loh. Beda kalau misalnya kita belajar satu kitab sama guru fulan atau guru fulana, baru setengah kitab kita pindah lagi. Nah, alasannya apa? Guru fulana suka ngasih PR misalnya. Contoh, termasuk saya suka ngasih PR, maaf ya ibu-ibu. Nah, kalau kita belajarnya berpindah-pindah, maka yang kita dapatkan tuh tidak menyeluruh, ya, hanya separuh-separuh. Ya, baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama yang bermadhab dhahiri. Bermadhab dhahiri itu, beliau tuh kalau mengutarakan suatu pendapat, maka beliau tidak memakai kias. Beliau ya pendapatnya sesuai dengan apa yang ada di teks, itu dhahiri. Dan Ibnu Hazm serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwa keputihan tidak membatalkan wudu.
Apa alasan mereka? Ya, di antara alasan mereka, kata mereka, tidak ada dalil satupun yang menjelaskan, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa keputihan itu membatalkan wudhu. Nggak ada. Sudah dicari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm tuh nggak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa keputihan itu adalah membatalkan wudhu. Ya. Yang kedua, bahwa keputihan ini adalah suatu hal yang biasa terjadi pada diri para sahabiah di zaman Rasulullah SAW. Ya, kalau memang keputihan ini adalah sesuatu yang najis dan mereka ragu dalam hal ini, para sahabiah ragu, pasti sudah ditanyakan kepada Rasulullah SAW sebagaimana para sahabiah menanyakan istihadah. Jadi zaman dulu tuh kan yang namanya sejarah tuh pasti terulang ya ibu-ibu ya. Ya zaman dulu ya apa yang terjadi zaman dulu akan ada lagi pengulangan. Yang membedakan itu tokoh dan waktu. Ya tapi sejarah pasti akan terulang. Nah para sahabiah zaman dulu tuh nggak ada yang nanya, ya Rasulullah apakah keputihan itu najis atau tidak? Nggak ada. Berarti mereka menganggap bahwa keputihan ini adalah suci. Ya karena nggak ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Baik, jadi kesimpulannya ibu-ibu, kesimpulan pendapat yang saya ambil, saya juga yakinnya keputihan ini nggak membatalkan wudhu juga tidak najis. Tapi ya monggo, kalau panjenengan memang memiliki keyakinan yang berbeda, enggak apa-apa. Yang namanya keyakinan yang berbeda dalam masalah fikih itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ya setiap kita sebagai hambanya Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya kita sebagai muslimah, ya kita tahu bahwa oh iya saya yakinnya ini, ya sudah silakan. Ya, dan tidak boleh juga kita nyinyirin orang lain kalau memang orang lain tuh punya dalil yang kuat gitu ya. Jadi kesimpulannya dalam kajian hari ini bahwa keputihan itu tidak najis dan juga tidak membatalkan wudhu. Baik, tolong diingatkan saya kemarin pertanyaan akhwatnya apa ya? Ustazah, ini terkait pertanyaannya itu beliau kalau tidak salah itu kan sering keluar keputihan terus menerus. Jadi misal itu membuat beliau itu ragu-ragu ketika sedang berwudu mau menjalankan ibadah sholat. Jadi pertanyaan beliau, apakah ketika setelah berwudu keluar lagi cairan tersebut perlu diulang lagi atau bagaimana? Begitu ya. Baik, berarti nanti disampaikan kepada beliau. Kan kasihan ya akhwat ya. Bisa dibayangkan enggak sih orang yang keluar keputihan terus menerus kalau mengambil pendapat yang najis ya. Berarti konsekuensinya wudhu lagi ya. Berarti dalam hal ini kalau pengen lebih nyaman, maksudnya lebih aman, maka ambil pendapat yang tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Gitu ya. Begitu Mali? Ya. Oke. Terus maksudnya tadi masalah keyakinan misalnya. Iya, keyakinan. Iya. Jadi ketika kita tadi seperti beliau tadi keputihannya terus menerus, jadi kita ambil keyakinan untuk menghindari rasa was-was tersebut dengan meyakini bahwa keputihan tadi tidak najis atau tidak membatalkan wudhu dan sholatnya. Berarti tidak perlu gonta-ganti gitu, bisa langsung saja. Baik, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Wa fiikum barakallah. Sudah Ibu ya? Baik, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu ketika darah terputus-putus. Belum kan? Belum saya sampaikan kan? Oke. Kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, kalau memang ada perbedaan dalam hal ini, berarti bisa jadi pendapat yang teman-teman ambil itu adalah pendapat selain pendapatnya Imam Syafi'i. Yaitu pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, dan pendapatnya Abu Hanifah, gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini karena kita dari awal belajarnya kitab Syafi'i, ya, Matan Abu Syuja, dan beliau mengambil pendapat madhab Syafi'iyah, maka kita sekarang belajarnya madhab Imam Syafi'i. Baik, apa kata Imam Syafi'i kalau darah itu berhenti, kemudian keluar lagi? Darah berhenti kemudian keluar lagi, berarti kan terputus-putus ya. Maka beliau nih Imam Syafi'i menganggap seluruhnya adalah satu paket haid
Artinya bahwa jika wanita haid mengalami masa terputus atau berhenti darah yang disusul keluarnya darah kedua, semua masa itu dianggap masa haid dengan syarat. Nah, ini belum selesai. Jadi jangan menyimpulkan dulu ibu-ibu. Dengan syarat. Yang pertama, sejak pertama darah keluar hingga habisnya darah keluar itu tidak melebihi masa maksimal haid. Berapa masa maksimalnya? 15 hari. Diingat-ingat loh ya, syarat pertama apa? Dari haid yang pertama dan haid yang kedua kan keluar, mampet, keluar, mampet. Ini kalau kita ikut madhab Imam Syafi'i ya, selagi darah itu hitungannya masih di bawah 15 hari, berarti hitungannya masih haid. Sudah bisa dipahami? Tolong diingat-ingat dulu. Biar nanti ibu-ibu kalau mau ada pertanyaan, oh udah terjawab Us, tadi saya mau nanya. Ternyata setelah pakai kaidah ini sudah bisa jawab sendiri misalnya ya. Sudah? Berarti kalau di hari 16, misalnya gini aja contoh. Ibu-ibu haid. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i ya, di hari ke-6 haid dari pertama keluar, hari ketiga suci, kemudian haid lagi. Maka kata Imam Syafi'i selagi masih dalam rentang waktu haid 15 hari belum 15 hari, maka kata beliau itu hitungannya masih haid. Sudah? Yang kedua, darah yang berhenti itu ada di antara dua masa keluarnya darah yang sempat terputus. Darah yang berhenti itu, ibu-ibu kan ada yang apa? Keluar berhenti. Maka dia ada di antara dua masa keluarnya darah yang sempat terputus. Misal, contoh, ibu-ibu darah berhentinya itu di hari keempat. Ya, kemudian setelah itu ibu-ibu keluar lagi di hari ke-7. Berarti kan darah berhentinya antara hari ke-4 dan ke-7. Nah, berarti masa terputus 2 nih. Ya, berarti jadikan 1. Berarti semuanya adalah paket haid, gitu ya. Yang ketiga, darah pertama yang belum sempat terputus itu, ya, maka minimal harus 24 jam. Kan kita tahu kalau Imam Syafi'i kan disebut darah haid itu kalau minimal berapa? Yo, murojaah lagi. 1 kali 24 jam. Berarti kalau ada orang haid, misalnya nih, dia haid jam 9. Bukan haid, keluar darah jam 9, mohon maaf. Keluar darah jam 9 pagi. Kemudian dia jam asar sudah berhenti, ya. Maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan ditunggu dulu sampai nanti 24 jam. Kalau sudah 24 jam ketahuan nih, ini darah haid atau bukan. Ya, kalau Imam Syafi'i begitu. Nah, kalau ternyata besoknya sudah nggak keluar, jam 9 udah suci terus, berarti dia wajib untuk segera mandi. Berarti kan bukan darah haid. Dan yang kemarin ditinggalkan dikodok, karena ini bukan darah haid. Tapi kalau jam 9 keluar, asar berhenti, isya keluar lagi, sampai jam 9 pagi keluar 7 hari, berarti itu adalah darah haid. Dan yang ditinggalkan sholat tidak perlu diqodho, karena itu masuknya darah haid. Mbak Des, halo? Kayaknya kok serius banget gitu. Masya Allah. Gimana? Sudah ya? Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Mughni. Ayo, Al-Mughni tadi karangannya siapa? Imam Ibnu Qudamah. Dan Imam Ibnu Qudamah ini madhabnya juga Syafi'i. Ya, baik. Di sini disebutkan misalnya nih, bila wanita mengalami haid pada tanggal 1 sampai 4. Catat aja dulu. Mengalami haid 1 sampai 4. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tuh haid. Oke. Kemudian darah terputus dan tidak keluar di tanggal 5 sampai 7. 1, 2, 3, 4 keluar. Paling enak tuh bikin, ada yang bisa bantu saya nggak? Bikin bagan tuh loh. Ini loh ibu-ibu. Ditambah lagi, jadi sebenarnya ya, Mbak Des, saya sambil ini ya. Oke. Sebenarnya ya ibu-ibu, zaman dulu itu dari zamannya Rasulullah SAW tuh untuk menentukan wanita ini haid atau istihadah tuh mudah.
Ya. Kenapa? Karena belum banyak wanita yang memakai alat kontrasepsi. Ya. Jadi kalau misalnya dia di luar adat kebiasaan haid, ya, maka misalnya ada wanita biasanya haid 8 hari nih, misal contoh. Sudah nih punya kebiasaan teratur. Berarti kalau di luar adat beliau yang 8 hari, di luar kebiasaan beliau yang 8 hari itu sudah dihitung istihadah. Gampang kan? Kalau punya haid yang teratur. Tapi kalau yang nggak teratur, maka pakainya patokan yang 15 hari. Ya, kalau masih di bawah 15 hari atau sampai 15 hari, berarti hitungannya masih haid. Kalau di atas 15 hari, berarti hitungannya istihadah. Itu lebih mudah. Ya, zaman sekarang sudah banyak wanita yang menggunakan alat kontrasepsi dan itu mempengaruhi hormon. Ya, jadi sebenarnya Masya Allah ya, Islam itu mengatur sedemikian rupa. Dan memang untuk pembahasan masalah haid ini pelik katanya ya. Imam Ahmad aja belajar berapa tahun Ibu? 9 tahun. Kita belajar berapa jam? Boro-boro setahun ya. Berapa jam? Coba dikali ini berapa? Ini pertemuan keberapa ini? Keempat. Itu pun kan sudah bukan cuma darah haid. Ada darah nifas, ada keputihan, ada istihadah. Yang untuk haidnya aja berapa jam? 2 jam paling ya. 9 tahun banding 2 jam. Ya. Itu kan sangat-sangat sedikit ya ibu-ibu. Jadi harap dimaklumi kalau ibu-ibu keluar dari kajian daurah ini masih bingung. Ya, kenapa? Karena belajarnya baru 2 jam. Ya, baik. Nanti yang jadi patokan tuh yakin Bu, yakin. Yakin ibu haid apa bukan? Yakin. Itu harus jadi keyakinan kita. Jangan sampai kita sudah yakin, ya Allah saya yakin ini tuh suci, ya Allah saya yakin. Tiba-tiba kita meng-cancel sendiri perkataan kita. Tapi yo kayaknya haid. Itu yang bikin bingung. Ya. Ibu-ibu yakin ini kayaknya darah haid, udah dicium misal, dilihat sifatnya ini sifat darah haid ini. Udah 100% ini darah haid. Paham dah ibu-ibu? Berarti kan ibu-ibu ninggalin sholat. Ibu-ibu sudah yakin 100% itu darah haid, tiba-tiba datang was-was. Tapi kayaknya ini darah istihadah gitu ya. Pusing sendiri. Nah, jadi sekali lagi yakin dulu. Yakin ibu-ibu ini darah haid atau darah istihadah. Dan kalau sudah yakin, jangan kita bikin bingung sendiri. Ya, gitu ya. Sudah sepakat dulu ya. Sudah Mbak Des? Oke, siap. Ya, contoh. Dah. Oke. Simbah-simbah, Eyang, kelihatan dah Mbak? Kelihatan Eyang. Masya Allah nih yang zaman dulu ini. Masya Allah. Oke, ibu-ibu begini. Ya, contoh. Ini wanita yang memang dia kalau haid terputus-putus. Setiap haid. Kita lagi bahas wanita yang punya kebiasaan haid terputus-putus ya. Kalau yang punya kebiasaan haid teratur tuh bagus. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya bagus. Tapi maksud saya, kalau yang punya haid teratur tuh sudah tinggal, haidnya teratur. Berarti kalau bukan masa haidnya, istihadah gitu aja. Ya, ini yang terputus-putus. Baiklah. Bulan pertama, hari pertama, hari kedua, di bulan yang pertama, haid. Keluar haid, Mbak. Ya, haid berarti di arsir. Itu haid maksudnya. Oke. 3, 4, suci. Udah, kosongin aja. 5, 6, 7 haid. Oke. 8, 9 suci. 10, 11 haid. Sudah. Oke, siap. Bulan kedua berarti dia sudah tahu belum kalau itu terputus-putus? Tahu. Bulan kedua sama. Ya keadaannya terputus-putus juga. Bulan kedua hari pertama kan haid, keluar darah tuh. 1, 2, 3 haid. Bulan kedua. 1, 2, 3. Oke, 4, 5 suci. Beda enggak sama yang beda? Enggak di hari-harinya. Beda kan? 4, 5 suci, 4, 5, 6 suci lah. 7, 8 keluar. Oke, kemudian 9, 10 suci, 11, 12 enggak, sekedap. 9, 10 suci, 11 keluar. Nah, sama. Berarti dia 11 hari misalnya. Oke? Sudah. Berarti kalau begini ibu-ibu, ada wanita yang modelnya begini.
Berarti wanita yang model begini nih, yang keluar haid terputus-putus sebelum 15 hari misalnya ya. Berarti beliau yang kosong-kosong yang suci itu dianggap apa? Kalau menurut kata Imam Syafi'i, haid. Karena dia belum keluar 15 hari. Oke, syaratnya apa? Syaratnya tadi, masih ingat nggak? Coba syaratnya apa? Ketentuannya. Tidak melebihi maksimal 15 hari. Berarti ini kan masih ya, masuk ya. Yang kedua, dia haidnya itu darahnya keluar totalnya sudah 24 jam. Total bisa total dihitung dari hari ke hari. Atau total dalam 1 hari. Ya, dihitung. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu ini tadi saya ada yang terlupa. Ya, bahwa siklus haid atau adat haid sebelumnya terputus-putus. Ya, maka itu dihitung sebagai haid semua. Adat haid. Dia memang punya kebiasaan haidnya tuh terputus-putus. Ya. Berarti memang sudah kebiasaannya dia terputus-putus haidnya sebelum-sebelumnya. Ya berarti ini kan ambil contoh yang bulan pertamanya sudah terputus-putus. Berarti kalau wanita yang jenis begini dia hitungannya haid. Oke. Dan putusnya darah belum mencapai berakhirnya adat. Maksudnya begini. Putusnya darah kan ada putus, suci, putus, suci, putus, suci. Itu belum berakhirnya adat. Misalnya contoh, wanita yang haid ini punya kebiasaan terputus-putus, ya. Tapi dia tahu, oh kebiasaan saya setiap kalau haid itu 12 hari atau 11 hari. Berarti kalau demikian dititenin. Apa kalau bahasa Jawa nih? Ilmu titen, ya. Ilmu titen berarti ketika dia terputus darahnya belum sampai melebihi kebiasaan dia 12 hari. Gampangannya kalau di bawah 15 hari dia hitungannya haid. Udah gitu aja kalau Imam Syafi'i. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik, sampun Mbak Des. Matur nuwun. Saya nanti dalam tanya jawab saya belum bisa memastikan apakah itu haid atau istihadah kalau panjenengan menggunakan alat kontrasepsi. Ya, karena penggunaan alat kontrasepsi itu akan mengacaukan hormon. Ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan alat kontrasepsi sebaiknya melihat bahwa itu haid atau istihadah dilihat dari sifat darahnya. Ya dilihat dari sifat darahnya karena kan beda ya namanya darah istihadah sama darah haid. Masih ingat apa sifat darah haid? Yo murojaah. Darahnya warnanya merah hati lah ya. Kemudian yang kedua baunya khas. Nggak ada darah haid yang harum ya. Baunya khas. Terus lebih kental. Oke, itu sifatnya. Darah istihadah merah merona. Maksudnya merah ngejreng gitu ya. Yang kedua lebih encer gitu ya. Dan tidak bau seperti darah yang keluar dari tubuh kita. Oke? Itu patokannya. Berarti yang pakai alat-alat kontrasepsi dilihat dari sifat darah haidnya. Dan harus yakin kalau memang sifat darah yang ibu-ibu keluar itu adalah darah haid, ya berarti nggak sholat. Kalau yang keluar itu adalah sifatnya darah istihadah berarti sholat. Begitu nggih? Baik, insya Allah patokannya seperti itu, gampangannya ya. Kalau kita lihat dari pendapat Imam Syafi'i dan kalau misalnya memang ada keunikan dari salah satu wanita yang mengalami haid, nanti semoga itu adalah bukan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibu-ibu wanita yang diuji oleh Allah diantaranya adalah wanita yang hidupnya mendapatkan istihadah. Itu ujian sendiri. Ya, kenapa ujian? Karena orang kan gini loh ibu-ibu. Ketika ibu-ibu istihadah, ibu-ibu sholat, terus ada keluar darah, itu kan sesuatu yang berat ya bagi ibu-ibu. Tapi itu istihadah sebenarnya. Dan pernah saya mendengar muhadharah seorang syekh, beliau mengatakan bahwa bolehnya seorang wanita meminta kepada Allah, ya Allah jangan engkau uji saya untuk istihadah, ya. Karena istihadah itu berat, ya. Mohon maaf ya, ibu-ibu sedang keluar darah, suami minta dilayani. Kalau ibu-ibu keluar darahnya itu adalah istihadah, maka wajib bagi ibu-ibu untuk melayani. Tapi ini kan di luar kenormalan gitu ya, gimana ya? Gimana saya yang jelaskan? Gimana? Tapi kan intinya begitulah ya. Iya enggak ibu-ibu? Ya. Dan yang istihadah juga biasanya yang keluar itu terus-menerus gitu loh.
waktunya cukup lama. Ya begitu, wallahu taala alam. Baik. Semoga yang sedikit ini masalah keputihan dan darah terputus bisa dipahami, dan nanti selanjutnya insyaallah ada tanya jawab. Barakallahu fikunna jami'an. Saya kembalikan monggo kepada Ummu Ali. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari daurah 1 sampai 3, lanjut yang terakhir hari ini, masya Allah. Sebenarnya sudah detail ya, walaupun mungkin harus kita sering berusaha terus ya, karena memang kehati-hatian itu sangat penting dalam hal ibadah, dan kita juga sering ada rasa was-was yang gimana itu adalah was-was dari syaitan supaya kita ragu dalam beribadah. Baik, dan insya Allah hari ini kita lanjut ada sesi tanya jawab. Silahkan yang masih berkaitan dengan materi daurah 1 sampai 3 ini. Monggo silahkan ada yang bertanya. 1 dulu yang paling belakang. Monggo silahkan agak keras, bisa sebutin nama dan pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Ummu Ilyas ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau menanyakan yang setelah tanggal 11, saat tanggal itu kan sampai tanggal 11. Jadi itu memang udah pola, misal tahunan ya. Ummu Ilyas boleh maju? Sebentar, saya tanya dulu. Berarti jenengan ini posisinya wanita yang jenis haidnya teratur napa mboten dulu? Teratur. Udah pernah begitu, udah putus-putus nyambung itu. Terus teratur habis itu. Sekarang sudah teratur. Itu usia berapa waktu nggak teratur? Masih punya anak 1 terus. Sekarang masih 30-an. Dari pertama jenengan keluar haid itu sudah tidak teratur kan? Dan memang sebentar saya izin menyampaikan, ibu-ibu, kalau orang baru keluar haid, terutama anak-anak muda, itu memang biasanya nggak teratur. Ya, 1 bulan keluar, nanti nunggu 6 bulan kemudian keluar, itu normal, tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan. Oke, berarti jenengan tuh dulunya tidak teratur, terus sekarang sudah teratur. Terus yang saya pertanyakan kadang kan itu setiap bulan 11 hari gitu ya Us. Sudah? 11 hari. Oke. Dengan pola seperti itu. Tapi di itu juga tanggal 8 haid terus tanggal 9 suci kan Us. Nah ketika tanggal 11 tidak keluar lagi. Kan tidak keluar lagi tuh, tidak ada ternyata, berarti kita harus mengkodar sholat enggak? Berarti kita ya udahlah harus mandi kan, biasanya 11 hari gitu. Nah kita harus sholat di 9-10-nya harus kita kodar apa gimana? Sekarang saya tanya, 9-10 tuh masih area, iya, tapi masih area kebiasaan jenengan enggak? Ya kan? Berarti dalam hal ini dihukumi haid. Dan kalau haid tidak perlu diqodho. Iya, tidak perlu diqodho. Karena masih masa-masa haidnya jenengan. Ya, kalau kita lihat pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu nggih. Ada masa keluar lagi kan? Setelah 9-10 terus keluar lagi kan tadi? Tidak keluar lagi. Sebentar. Kita ulangi lagi. Jenengan punya adat 11 hari. Oke. Kemudian pernah suatu hari gimana? Sampai tanggal 8, contohnya di sana. Saya nunggu sampai tanggal 11. Memang biasa 11 hari. Ternyata tanggal 11 tidak keluar lagi. Oh, saya kira tadi tanggal 11 keluar. Berarti tanggal 11 sudah nggak keluar lagi. Terus nggak keluar lagi. Dari tanggal 8. Oke, berarti kalau dari tanggal 8 nggak keluar lagi terus sampai tanggal 11. Tak kira tadi keluar lagi tanggal 11. Berarti ini suci. Karena kan dia sudah nggak ada lagi keluar. Kalau yang dihitung darahnya itu adalah darah haid kalau dia terputus di tanggal sebelum tanggal 15. Misalnya nanti keluar lagi tanggal 13. Maka jarak antara 9 dan 10 itu haid. Tapi kalau tadi kan jenengan bilang dari tanggal 9 sudah suci. Dan itu hitungannya terus suci ya. Nggak ada lagi keluar ya. Ya berarti dalam hal ini suci. Nah untuk tanggal 9, 10, 11, 12 karena memang sudah nggak keluar darah, sudah ditunggu sampai tanggal 11 nggak keluar darah, berarti diqodho. Ya. Karena nggak ada darah lagi keluar. Ya oke. Baik, begitu ya Ummu Ilyas. Baik, sudah Pak Ummu Ilyas? Oke, sudah ya, alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua dari ibu yang belakang, silakan berdiri dan sebutkan nama terlebih dahulu agar suaranya. Oke, berarti saya harus fokus dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa berdiri Bu. Namanya siapa? Saya Mela, Ibu Mela. Oke, dari Mampu Rajo. Maguwo Harjo. Baik. Ustazah, saya ini kan mensnya nggak teratur. Saya tanya dulu sebentar. Saya balik tanya dulu. Ibu Mela ini tipe wanita yang haidnya teratur napa mboten? Dari awal sampai sekarang. Masya Allah. Baik. Kemudian jenengan pakai alat kontrasepsi enggak? Malah saya diharuskan minum KB itu biar mens. Oh, sama dokter kandungan. Oh. Gimana selain KB, karena KB juga itu nggak bikin saya mens, terus saya dikasih obat untuk peluntur mens itu. Sebentar. Atau enggak? Oke. Berarti jenengan itu kalau haid sendiri setahun berapa kali? Bisa 3 sampai 4 kali saja satu tahun. Masya Allah, ada tipe begini nih, Masya Allah. Memang unik ya, Allah sudah kasih begitu. Dan yang dirasakan jenengan kalau nggak haid, pegel-pegel atau gimana? Enggak apa-apa, normal aja. Normal aja. Menurut dokter kandungan apa alasan mereka kok memberikan pil biar haid? Karena hormon saya itu nggak normal sama kayak perempuan yang lainnya. Jadi emang harus dipacu. Wallahu ta'ala alam. Kalau Ana lihat, jadi gini loh Ibu, sebentar ya Bu Mela. Kalau ini pendapat saya, kalau salah mohon dimaafkan. Kalau menurut saya, kalau memang alaminya begitu ya sudah dijalani aja, gitu loh. Dijalani aja, tidak usah dipaksa-paksa untuk keluar. Ya, ini pendapat saya. Kalau jenengan atau mungkin yang lain punya pendapat lain, yo silahkan. Karena gini loh ibu-ibu, sebentar. Karena biasanya obat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu sedikit besarnya pasti akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi kecuali kalau memang Bu Mela misalnya merasa kalau nggak haid kok badannya sakit-sakit atau seperti apa, ini kan beliau juga merasakan baik-baik saja gitu. Dan tidak ada semacam kayak kista dan sebagainya kan Bu. Is okay, sehat kan, Masya Allah, Allahumma barik. Ya sudah dijalani saja alami. Ya, ibu-ibu, saya mau memberikan contoh gini nih. Ada teman atau jamaah kami waktu umroh itu meminum pil pencegah haid. Nih, pelajaran buat semuanya. Dokter kandungan mengatakan bahwa pil pencegah haid ini aman. Ya, aman. Tapi ternyata setelah dikonsumsi, nah balik lagi kan, berarti kan yang namanya pil, yang namanya obat kimia, walaupun dokter mengatakan aman, tapi tetap ada efeknya gitu loh. Memang beliau waktu umroh nggak haid, nggak jebol. Karena ada beberapa jamaah itu juga yang dia sudah konsul ke dokter kandungan, minum pil sudah sesuai dengan minumnya, ya qadarullah jebol juga gitu loh. Haid juga. Ya. Nah itu kata teman saya yang atau jamaah yang dia nggak haid ketika umroh pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi setelah dia nggak minum pil itu, katanya beliau itu keluar gumpalan-gumpalan, dan itu tuh yang lebih uniknya lagi tuh, jadi beliau kayak mulesnya tuh mules kayak mau melahirkan tuh loh. Dan ketika beliau kaget ada kayak macam warnanya putih katanya. Dan itu tuh nanti monggo ditanyakan ke dokter yang spesial gitu, yang spesialis. Itu jadi kata beliau ada pertamanya gumpalan besar-besar. Terus setelah itu keluar terakhir itu kayak lembaran lembaran begitu, warnanya putih katanya. Ya. Berarti ini kan efek dari dia minum pil pencegah haid atau pil KB biasanya ya digunakan untuk orang yang ketika mau umroh tidak mau mendapatkan haid. Jadi gitu Mbak. Ya. Ada efeknya. Ya. Sebaiknya lebih baik nggak usah diminum aja gitu ya Ustazah. Itu pendapat saya. Ya, tapi monggo kalau jenengan punya pendapat lain silahkan. Yang mantepnya mana? Gitu aja. Balik lagi kan, yang menjalani. Yang mantepnya mana? Kalau jenengan mantep mengkonsumsi, ya monggo silahkan. Tapi kan konsekuensinya nanti begitu. Tapi kalau jenengan mantepnya nggak apa-apa, saya nggak minum juga is okay, fun, baik-baik saja, ya sudah mantep, gitu ya. Karena 8 bulan itu nggak mens, akhirnya saya minum itu. Tapi itu juga atas saran dokter dan resep dari dokternya. Oke, begitu ya Mbak Mela. Kan lagi turun kalau nggak ngasih itu kan emosinya selalu up and down gitu. Emosi. Ngaruhnya hanya ke emosi aja. Oke, baik. Minta sama Allah. Ya Allah, Engkau berikan ujian kepada saya, haid nggak teratur, gitu ya. Minta sama Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu kalau pas haidnya nggak teratur, emosinya stabil, gitu ya kan. Minta sama Allah. Gitu Mbak Mela. Ya.
Nggih wa iyyakum wa jazakumullah khair. Jadi nanti dikembalikan kepada jenengan, mantapnya yang mana? Ya, baik, monggo Muali. Subhanallah ya, lah kalau kata bilang memang luar biasa. Ternyata jadi wanita itu masya Allah ya. Iya, masya Allah. Kalau kakak adik satu keluarga, teman itu ternyata memang siklusnya itu memang beda. Kalau kakak adik biasanya mirip-mirip. Masih agak mirip ya. Mirip. Tapi kalau saya sama kakak saya beda saja. Kakak saya itu yang terus haid. Haid apa sih tuh? Nah itu terus modelnya dia haidnya dia nggak bisa menentukan pas haidnya itu tanggal berapa. Karena terus perlu kalian bawa ke dokter sempat mau apa seperti kayak apa ya? Dikuret. Iya dikuret tapi terus katanya kasih obat berhenti. Tapi nanti minum obat gitu terus. Oke, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Baik, insyaallah. Baik, lanjut ketiga, silakan terlebih dahulu ya Ibu ini nanti baru sebelah sana, silakan sebutkan nama. Siapa? Oh, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan namanya siapa ya? Mbak Silvi. Ibu Silvi. Ya, Ibu Silvi. Nanti kalau Mbak yo ngenomi. Oh iya, maunya Mbak Silvi ya wes saya panggil Mbak Silvi biar beliau senang. Kan menyenangkan saudara kita dapat pahala. Ya, monggo Mbak Silvi. Begini Us, saya itu kebiasaan haidnya 4 hari bersih. Masya Allah, tuh ada lagi Ibu. 4 hari bersih loh. Pertama sampai hari Enak katanya. Jangan membandingkan dengan orang lain, Bu. Nanti kita kurang bersyukur. Oke, lanjut. 4 hari bersih itu dari hari pertama itu langsung deres. Saya kan biasanya kan ada tanda-tanda itu. Saya itu enggak sampai kayak orang keguguran dulu. Terus jadi kalau match Jangan dipraktekkan. Iya udah paham, dengan bicara aja, udah paham. nah, karena kebiasaan saya itu 4 hari. Oke. Itu dari awal nyenengan, maksudnya sudah nyenengan udah paham 4 hari polanya gitu ya. Oke. Udah 1 tahun lebih ini 4 hari. Siap. Dari. Nah, ini waktu hari bulan ini kemarin 4 hari sebelum tidur itu saya ngecek. Oh masih ada, saya ngecek di celana dalam udah nggak ada. Tapi saya lap pakai tisu basah. Itu masih ada coklat. Berarti saya belum suci. Itu hari keempat. Terus bangun tidur saya ke kamar mandi kan, air kecil. Saya lihat udah bersih, saya lap. Udah bersih juga, saya mandi. Karena untuk Berarti sholat subuh. ya. Nah, setelah itu saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, duha. Nah setelah duha ini saya nggak keluar, udah bersih. Waktu saya mau sholat duhur, saya ke kamar mandi lagi karena saya mau buang air kecil. Di kloset itu ada kayak lendir seret gini nih warna darah. Nah terus saya itu hari kelima padahal udah di luar hari kebiasaan saya. Terus sholat yang sudah saya lakukan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Oke, baik. Nyenal usianya berapa? 42. Oke. Ibu-ibu, saya tadi yang pertanyaan pertama kedua tadi saya lupa nanya usia. Sebentar. Jadi gini, kalau usia sudah mendekati menopause, itu biasanya haidnya memang tidak teratur. Ya. Kadang banyak, ya. Kadang sedikit. Ya, itu dimaklumi. Berarti usia-usia berapa tuh? 50 ke atas. Ya. Atau zaman sekarang 50 ke bawah juga sudah ada sih ya. 40 itu sudah mulai Ustazah. Jadi pra ya. Itu makanya nanti ditanya. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan Mbak Silvi. Kalau Mbak Silvi yakin bahwa kebiasaan haidnya 4 hari dan itu sudah Mbak pastikan sudah Mbak alami selama kurang lebih 1 tahun, berarti sudah ngerti polanya. Kemudian Mbak sudah yakin ketika suci itu bersih, sudah bersih, maka ketika ada cuman ceret darah keluar itu dianggap suci. Karena kan Mbak sudah berapa kali tuh colekan tadi ya, itu sudah putih bersih. Ya. Pertanyaannya, asar kembali keluar nggak seret darah itu? Nggak kan? Oke, berarti sudah itu suci. Jadi duhur itu pas waktu Jenengan duhur sholat kan? sholat, Ya. saya mandi lagi. Saya berasa kok rasanya nggak enak ya, saya mandi lagi. Ya, kalau bisa nggak usah mandi, yakin.
Karena yang udah suci itu sisa-sisa aja, ya, sisa-sisa yang keluar. Dan itu tidak dianggap sebagai haid. Ya. Karena red darah sedikit kan? Ya. Wallahu taala alam. Begitu ya Mbak ya, harus yakin. Ya, monggo silakan muallim. Sudah paham Pak Siti ya. Alhamdulillah. Jenengan Masya Allah, sudah Alhamdulillah. Tadi kata ibu yang ujung sana, Masya Allah, Allahumma barik, enak katanya. Cepat selesai. Cepat selesai. Tapi hari pertama keliengan. Ya kan, deres banget kan? Kalau ibu-ibu hari pertama masih flek-flek coklat, kalau beliau sudah keliengan. Ya. Baik, monggo muallim. Ya itu memang sebenarnya premenopause ya Ustaz. Jadi saya sendiri juga mengalami hal tersebut. Gimana? Ibu-ibu tolong didengarkan. Jadi setahun ini juga siklus haid saya sudah mulai tidak teratur. Padahal sebelumnya saya teratur terus. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Terus mulai setahun ini pernah 2 bulan nggak haid, terus bisa baru haid gitu. Nah sekalinya haid itu langsung sudah benar-benar sampai tuntas gitu ya Masya Allah. Dan itu terus saya khawatir kalau itu ada penyakit atau gimana, saya sempat konsultasi dan ternyata itu tadi hanya premenopause dan itu siklusnya belum menopause, hanya baru proses untuk ke arah menopause. Ya, baru menuju ke situ dan itu pun bisa 5-6 tahun ke depan baru benar-benar habis gitu ya. Kata ada ahli kesehatan begitu kan. Baik. Jazakillah khair. Ya, baik. Barakallahu fiik. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu, yang namanya hidup itu pertama harus tenang. Apapun yang terjadi, tidak usah panik. Ya, Masya Allah ya, ini saya dapat cerita juga. Jadi gini, ada seorang wanita yang dia itu keguguran. Kan biasanya kalau kita kan keguguran langsung ke dokter kuret gitu ya. Ternyata wanita ini pengen nyoba ya. Kalau nggak dikuret tuh kayak mana sih? Ya. Kata beliau, jadi fitrah rahim itu ternyata Masya Allah loh, keren banget gitu Allah menciptakan rahim itu. Rahim itu bisa membersihkan atas izin Allah, bersihkan sendiri. Kata beliau, setelah beliau keguguran tuh keluar gumpalan sampai beliau tunggu, nggak dikuret, beliau tunggu bersih sendiri. Dan beliau pergi ke dokter kandungan di USG, bener udah bersih tanpa dikuret, Masya Allah. Berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sebenarnya ya ibu, kalau kita tenang, tidak mudah panik, tidak langsung apa-apa hari pertama begini, hari kedua langsung dokter gitu kan, kasih suntikan, kasih obat, itu malah jadi bingung sendiri tuh rahimnya gitu kan. Dan akhirnya ada tindakan-tindakan yang mengerikan gitu kan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu tunggu dulu, berdoa kan gitu kan, minta sama Allah dan berbaik sangka, berhusnudzon, insya Allah ini baik-baik saja. Jangan ada pikiran macam-macam. Kalau ada pikiran macam-macam itu tambah kalut. Ya, jadi it's okay ibu-ibu, ya tenang, tidak mudah panikan, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Kecuali kalau memang ada kondisi darurat, kok kayaknya ada sesuatu benjolan dan macam-macamnya, itu baru periksa dokter. Gitu ya, Ummu Ali. Baik ibu-ibu, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar tentang bab haid. Nanti ibu-ibu bukan hanya selesai di sini, silahkan ibu-ibu bisa belajar kembali ya tentang bab haid ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa belajar tentang bab haid ini. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.